Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we have Mbak Mary and then Mbak Nai. Hello, can you hear my voice? Kedengeran nggak suara saya? Tes. Oke, kedengeran ya. Nah, kayaknya seems like many people are busy tonight. Jadi we have only Mbak Mary and then Mbak Nai. Nah, kemarin pas jam saya kosong ada yang ngisi nggak, Mbak? Kemarin pas bahasa Inggris kosong diganti nggak sama siapa gitu? Nggak ada yang ganti ya? Oke. Kemudian mata pelajaran lain sudah ini ngasih kisi-kisi yang keluar ketika ujian apa? Belum ya? Oke, berarti kita nanti cari sendiri aja ya, karena di pendidikan kesetaraan Taiwan nggak ini, jadi kita mandiri. Oke, kita ngelanjutin ini aja ya, apa? Mengerjakan soal ujian. Saya juga sebenarnya belum nemu ya kisi-kisinya ya. Kisi-kisi soal ujian nasional untuk SMA. Itu sebenarnya penting. Kalau misalnya ada waktu ya, Inggris ujian. Ya, saya browsing kok nggak. Ya, berarti nanti kalau misalnya kita ada waktu, jadi saya dibantuin ya browsing nyari kisi-kisinya gitu. Jadi bisa kita membantu kita kira-kira apa sih yang keluar di ujian gitu. Nah, kita lanjut ini aja ya, bahas soal bahasa Inggris. Ini sudah pertemuan ketiga ya. Nah, nanti kita yang pertemuan keempat baru nanti saya rangkum aja materinya. Dan kita lebih banyak ke mengerjakan soal aja, oke? Sama ini ya. Apa? Kita cari kisi-kisinya gitu. Kira-kira garis besarnya nanti yang keluar apa? Gitu. Terus apa lagi ya yang mau saya sampaikan ya? Oh iya, saya mohon maaf ya karena kemarin tidak bisa berangkat gitu ya, karena seminggu kemarin saya persiapan conference gitu. Karena tahun ini insya Allah akan lulus, jadi ya saya minta ke pendidikan kesetaraan Taiwan kemarin gak ngajar selama 1 minggu, termasuk kelas ini, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf. Nah, sekarang sudah bisa kembali mengajar. Nah, kemarin kita sudah sampai pertemuan mana kemarin? Kemarin nomor 19 sudah ya. Kita kemarin sudah damage road juga sudah ya. Kok nggak ada Mbak Herlin ini? Nah, ini mengenai the text is for question 23 until 25. Ya, there are story about Neymar da Silva Santos. Neymar itu pemain bola ya. Jadi dia adalah part of Barcelona Club ya. Kok jadi saya cerita tentang bola? Nah, ini ada yang mau baca nggak atau saya yang baca? Mbak Mary atau Mbak Nai? Pengen baca nggak? Mau latihan baca nggak?
Halo? Oke. Saya jelas nggak ya suaranya? Soalnya ini signalnya di sini merah warnanya. Jelek banget di sini sinyalnya. Ya, kalau Mbak naik katanya jelas. Oh iya, rapotnya sudah dibagikan yang semester kemarin. Belum ya. Nilainya sudah keluar semua ya, termasuk sosiologi sudah saya bagi semua. Iya, nanti nilai akhirnya di rapot gitu biar nggak surprise, biar surprise ya. Ya itu sudah saya katrol ya, udah saya tambah-tambahin banyak itu nilainya. Kalau misalnya ada yang masih misalnya dapat 6 berarti ya nilai sebelumnya tuh kurang gitu dari 6. Pokoknya intinya saya nambahin nilainya banyak gitu. Oke, gitu ya. Ya, semoga Mbak Mary sama Mbak Nay nilainya bagus kok. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang saya bacakan aja ya tentang Neymar. Neymar da Silva Santos Jr. Born 5 February 1992, commonly known as Neymar, is a Brazilian footballer who plays for La Liga club FC Barcelona and the Brazilian national team as a forward or winger. Sebagai forward berarti yang terdepan ya, winger ada atau winger bagian sayap. Saya juga nggak terlalu tahu ya istilah-istilah perbolanan. Kemudian at the age of 19, Neymar Jr. Junior ya won the 2012 South American Footballer of the Year Award after coming ya, di sini dulu kan pernah kita belajar ya, after, kemudian setelah after kalau ketemu verb jadi apa? Jadi verb ing ya. Jadi after coming third in 2010. He followed this up by winning it again in 2012. In 2012, Neymar received nominations for the FIFA Ballon d'Or, where he came 10th, and the FIFA Puskás Award, which he won. He is known for his acceleration, speed, dribbling, finishing, and ability with both feet. His playing style has earned him critical acclaim, with fans, media, and former players drawing comparison to from former Brazil player Pelé, who has called Neymar an excellent player. Jadi panggilannya Neymar adalah an excellent player ya. Neymar joined Santos in 2003, and after through the ranks, he was promoted to the first team squad. He made his debut for Santos in 2000. The best young player of the 2009. Saya kok nggak jelas sih, nggak pakai kacamata soalnya. Of the 2009 Campeonato Paulista. Ini kayaknya bahasa Meksiko Italia sana ya. Further honors followed, with Neymar being voted best player as Santos won the 2010 Campeonato Paulista, and also being top scorer in the 2010 Copa do Brasil with 12 goals ya. He finished the 2010 season with 42 goals in 60 games as his club achieved the double. Neymar was again voted best player of the year in 2012 as his side retained the state title, and Santos also winning the 2012 Copa Libertadores, in which Neymar scored 6 goals.
in 13 appearances. He also played a key role in securing a continental double for his team, Santos, first since 1963. He received the bronze ball in the 2012 FIFA Club World Cup, with Santos making it to the final, where they were defeated 4-0 by Barcelona. Kira-kira ini apa? What happened to Neymar in 2011? He made his first debut FC Barcelona. He received the FIFA Puskás Award. He scored 6 goals in 13 appearances, or he helped Brazil to ini ya, tuan ya. Neymar was again voted best player of the year in 2012 as his side retained the state title, and Santos also winning the 2012 Copa Libertadores, in which Neymar scored 6 goals in 13 appearances. Kira-kira apa nih? Berarti dia jelas ya, terstate di situ ya. Berarti he scored 6 goals in 13 appearance. Oke. Ya, welcome to Mbak Herlin ya. Kita lanjut soal yang selanjutnya ya Mbak ya. Kemudian the main idea of paragraph 3 is paragraph 3 kira-kira dimulai dari mana nih? Dari kata-kata apa? Dari huruf apa? Kata apa? Dari Neymar joined Santos itu ya, Santos in 2030 itu ya, 2003. Okay. The main idea of paragraph 3 is apa kira-kira? Neymar joined Santos in 2000 and after through the ranks he was promoted to the first team squad. He made his debut for Santos and voted the best young player. Kira-kira apa? Neymar played for Santos. Neymar joined Santos. Neymar played the best. Neymar received award. Neymar scored many goals. Kira-kira apa? Kira-kira apa ya? The main idea. Neymar played for Santos. Mbak Mary jawab A. Mbak Neymar played for Santos. Kayaknya Neymar joined call Santos and through the ranks promoted to first team squad. He must debut for Santos. Di sini tentang Santos. Coba ya, Neymar joined Santos in 2003 and after through the rank he was promoted to their first team squad. Neymar played for Santos ya. Di sini tadi saya kira itu mengenai prestasinya Neymar, tapi ternyata ini ceritanya tentang
apa dia mainkan di Santos itu dia dapat apa gitu. So nomor 24 adalah A ya, Neymar played for Santos. Gitu ya. Kemudian nomor 25 bla bla bla, who has called Neymar an excellent player. Paragraph 2, the underlined word is closest in meaning to apa? Coba ya, kira-kira paragraph 2 dimulai dengan ini ya, huruf at the page ini bla bla bla. Nah ini, with fans, media and former players drawing comparison to former Brazil player Pelé, who has called Neymar an excellent player. Terus pertanyaannya adalah bla bla bla, who called Neymar an excellent player. Paragraph 2, the underlined word, excellent ya, ini nggak usah nyari itu ya, an excellent player. The closest meaning kira-kira apa? Generous, skillful, fantastic, confident, magnificent. Apa kira-kira? Mbak Naisha jawabnya jawab fantastic. Kemudian Mbak Mary jawabnya skillful. Gimana dengan Mbak Herlin? Berarti ini ya, excellent berarti apa? Excellent berarti apa? D ya, skillful gitu ya. Berarti dia adalah pemain yang memiliki skill yang tinggi gitu ya. Di sini dicarikan, mungkin kita terjebak fantastik ya. Iya, dia juga bisa saja kita ganti dengan fantastik gitu. Tapi apa? Yang paling the closest paling dekat ya. Kalau fantastik itu dia artinya bisa luar biasa gitu kan. Fantastik tuh lebih ke yang out of the box kayak gitu. Atau kata lainnya misalnya kita artikan dengan luar biasa gitu kan ya. Kalau kata-kata excellent itu lebih ke yang unggul gitu, yang bermutu, yang ya skillful gitu, seperti itu. Jadi yang paling the closest meaning ya, yaitu skillful seperti itu ya. Jawabannya adalah D. Nah ini mengenai the next ya, the following text is for question 26 until 29. Solar energy. Ada yang tahu nggak solar energy itu apa? Kalau di bahasa Indonesia kan solar energy itu apa? Waalaikumsalam Mbak Erlin. Oke, selamat bergabung. Nah ini ada solar energy, Mbak Mary, Mbak Nay, dan Mbak Erlin. Ada yang tahu nggak solar energy itu apa? Ya, sorry baru masuk dipanggil bos. Oke. Jadi solar energy, solar ya tenaga matahari atau tenaga panas. Jadi solar itu dia panas ya, solar ya. Jadi energi panas. Okay, solar energy evaporates export water from seas, lakes, rivers, and wet soil. The majority of this evaporation takes place over the seas. Evaporates itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Nggak ucap salam, maaf. Waalaikumsalam Mbak Herlin. Tadi udah ya, udah ucap salam ya. Nah,
Solar energy evaporates artinya apa? Kalau di dalam hujan itu kayak gini-gini sering ya, absorb, evaporates gitu-gitu ya. Itu evaporates itu dia menguapkan ya. Menguap ya. Expose water. Expose di sini ini kata apa kira-kira? Kata kerja, kata sifat atau kata benda atau kata apa? Expose water. Expose di sini kata apa? Kata sifat ya. Kata sifat ya, betul. Yang artinya apa? Berarti dia solar energy evaporates expose water. Berarti expose berarti dia yang ini unprotected gitu ya. Yang jadi yang terbuka lah seperti itu. Jadi dia menguapkan expose water. Berarti air yang terbuka from seas, laut, lakes, danau, rivers. Rivers itu sungai ya. And wet soil. Jadi dari tanah yang apa? Tanah yang basah. The majority of this evaporation takes place over the seas. Jadi kebanyakan ya, kebanyakan penguapan itu, evaporation itu takes place ya, terjadi di laut. Nah, water is also released into the atmosphere by the plants through photosynthesis. Jadi air itu juga release. Is release berarti dikeluarkan ya, apa ya? Ya, sama kayak kita mendengarkan kayak band ini merilis lagu gitu kan. Jadi rilis itu kata atau bisa misalnya dilepaskan lah kata-katanya. Kalau untuk water berarti dilepaskan into the atmosphere ya, ke atmosfer, dilakukan oleh siapa? Plants, tanaman, melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Apa sih proses fotosintesis? Proses fotosintesis itu proses di mana tumbuhan itu membuat makanan ya, memasak ya. Jadi tumbuhan itu kan juga perlu makan biar dia tumbuh. Nah, dia makannya itu melalui proses fotosintesis ya, memasak makanan untuk dimakan tumbuhan, itu namanya fotosintesis. Nah, ketika melalui proses fotosintesis, tumbuhan itu perlu yang namanya solar energy, perlu yang namanya matahari, seperti itu. Jadi selain matahari, dia juga butuh yang namanya water, air. Yang namanya water, air. Makanya tumbuhan itu tidak bisa hidup kalau misalnya tidak ada air dan tidak ada matahari. Karena tumbuhan itu ya butuh makanan, memasaknya itu melalui fotosintesis, yang mana itu komponen utamanya dari fotosintesis itu adalah air dan matahari, seperti itu ya di pelajaran biologi seperti itu ya. Nah, during this process known as evapotranspiration, water vapor rises into the atmosphere. Ini artinya apa? Ya, during this process, jadi selama proses ini diketahui sebagai dikenal dengan evapotranspiration, proses bernafasnya tumbuhan ya. Water vapor rises into the atmosphere. Jadi uap air itu rises. Jadi ini apa namanya? Gimana ya kata-katanya yang tepat ya? Naik ke dalam atmosfer, seperti itu. Naik ke atmosfer gitu ya. Clouds are formed when air becomes saturated.
clouds. Sekarang kita ngomongin tentang clouds. Clouds itu apa? Yang ada di langit itu ada clouds. Clouds. Awan. Are formed, dibentuk. Ini adalah bentuk yang pernah kita pelajari itu loh. Are formed. Ini adalah passive voice yang artinya itu di. Are formed berarti dibentuk. Seperti ini juga, water is released, ya. Release. Is released. Ini artinya apa? Bukan water adalah, tapi water is released. Berarti air itu dikeluarkan, ya, dilepaskan. Is released itu bentuk dari passive voice. Yang mana release itu adalah past participle, bentuk ketiga. Begitu juga ini, sama juga. Clouds are formed. Jadi form itu bentuk ketiga dari form. Form bentuk ketiga dari form, ya, biasa. Clouds are formed dibentuk when, ketika air, ya, udara become saturated. Ya, become saturated, menjadi apa itu? Saturated. Jenuh, ya, dia. With the water vapor. Jadi dijenuhkan atau ini apa namanya? Gumpal lah, seperti itu. Digumpalkan dengan uap air, gitu ya. The two major types of clouds formation are stratified or layered gray clouds called cirrus, or following white or dark gray cloud called cumulus cloud. Jadi, ya, ada dua bentuk. There are two major types. Jadi ada dua bentuk utama dari awan, ya. Formasi awan yang pertama adalah dia yang layernya itu gray, gitu ya. Gray clouds, ini warnanya gray. Dia dinamakan dengan apa? Cirrus. Kemudian kalau namanya dia white or dark gray, dinamakan dengan cumulus, seperti itu. Pelajaran biologi nih. Biologi apa fisika, ya? Yang atas biologi, bawah ya pokoknya IPA, gitu ya. Ada dapat pelajaran IPA nggak, ya, kelas ini? Ada pelajaran IPA nggak, Mbak? Atau ini masuk kelas nggak, ya? Soalnya anak IPS, ya, soalnya, ya. Iya kan? Oke, berarti soalnya kelas IPS, ya, jadi nggak ada IPA, ya. Kalau saya dulu tuh SMA-nya IPA, tapi kuliahnya IPS. Gitu, ya. Oke, precipitation as rain. Precipitation, kok susah-susah, ya, apa namanya? Saya juga nggak tahu tuh precipitation itu apa. Precipitation is ini. Precipitation as rain berarti dia di sini adalah noun, ya. Pengendapan hujan or hail, ya. Pengendapan, ya, precipitation as rain or hail. Hail itu kalau sebagai benda itu adalah ini, hujan es, ya. Jadi hail itu kalau dia kata apa? Kata kerja itu artinya menyambut. Tapi kalau di sini kita mengartikan di sini kan precipitation, ya. As rain or hail. Berarti hail di sini adalah sebagai apa? Sebagai noun, yang mana artinya di sini adalah hujan es. Oke. Dan ada juga yang mengartikan hail itu hujan batu es, ya. Answers. The heated water returns to earth's surface in fresh form. Jadi precipitation tadi pengendapan sebagai rain, hujan, ya, atau hail, hujan es, ya. Answers, the heated water, ya, air yang panas itu return to the earth surface in a
fresh foam seperti itu. Jadi dia memastikan bahwa membuat intinya heated water, air yang panas gitu ya, yang panas itu kembali ke bumi dalam keadaan fresh lagi, seperti itu ya. Masya Allah. Terus some of this rain however falls into the seas and is not accessible of humans. Di beberapa dari air tadi, dari air hujan tadi itu ada yang falls into the seas, jadi turun di laut dan tidak bisa diakses oleh diakses oleh manusia. Ya, when rain falls, jadi ketika hujan turun, it either washes down hill slopes or seeps underground. Jadi dia washes down, jadi dia bisa menyentuh hill slopes, lubang-lubang hills itu, or seeps underground, intinya di bawah tanah gitu. When snow and hail melt, this water may also shrink into the ground. Jadi ketika snow, ya di sini kemarin ada snow ya, and hail melt, jadi intinya es meleleh, ketika es meleleh dia itu shrink ke dalam air, seperti itu, ke dalam, shrink into the water, into the ground, jadi meresap ke tanah gitu ya. Rainfall also replenishes river water supplies, so does underground water. Jadi rainfall ya, hujan tadi ya, also replenishes river water. Apa sih ini replenishes? Sebenarnya kita kalau ujian tidak perlu tahu satu kata per kata ya, tapi karena ini kita latihan ya nggak apa-apa gitu. Mengisi ya, mengisi river water supply, jadi mengisi intinya supply air di dalam river, sungai. Kemudian snowfall may consolidate into glaciers and ice sheet which when they melt release their water into the ground, into streams or into the seas. Ya, intinya nanti air-air tadi kembali ke laut. Nah, kira-kira apa? The text tells about, kira-kira apa? Teks ini menceritakan kita tentang apa sih? Types of cloud. How clouds form. Cloud evaporation. How water vapor rises. How water cycle works. Jawabannya apa? Mbak Nai D, Mbak Mary E. Kira-kira apa? Mbak Herlin apa jawabnya? Gimana Mbak Herlin? Mbak Mary udah jawab E, Mbak Nai jawab D. Mbak Herlin jawab A. Jawabannya ada apa? Di sini kita, ini kalau kita perhatikan ini adalah cerita tentang apa sih? Jadi mulainya tuh solar energy evaporates explore water from seas, lakes, bla 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 bla. Ya. Jadi dia menceritakan tentang apa tadi? Solar energy. Jadi energi panas itu evaporates, menguapkan apa? Expose water. Kemudian kalau udah kayak gitu, lah ternyata air itu juga dirilis, dikeluarkan oleh ke dalam atmosfer oleh tanaman, seperti itu. Proses ini disebut bla bla bla. Kemudian menceritakan tentang apa? Clouds dibentuk dari gini-gini. Kemudian cerita lagi tentang tadi precipitation ya. Kemudian pada akhirnya tadi hujan-hujan tadi, hujan es dan kemudian hujan biasa tadi itu kembali ke laut lagi gitu. Nah, kira-kira apa sih ini, cerita tentang apa? Ini jelas ya, ini adalah it is a process. Jadi jawabannya adalah apa?
Jawabannya adalah A, ya, A. How water cycle works, seperti itu. Kira-kira kalau di sini type of cloud ya, memang ada di sini ya tentang type of cloud di paragraf kedua. Tapi ketika kita menjawab type of cloud, misalnya ya, kita jawab ini macam-macam dari awan, memang ada di paragraf kedua. Nah, tapi yang namanya the tells about, berarti dia menanyakan tentang apa? Menanyakan tentang the main idea of the paragraf ini semua gitu ya, tentang teks ini gitu. Nah, kira-kira ketika kita menjawab A, itu sudah mewakili isi semua paragraf ini belum? Kan jelas belum ya, karena di sini tidak mengenai clouds saja gitu. Jadi dia juga mengenai hujan gitu, mengenai solar energy, mengenai photosynthesis and many more. Jadi type of cloud tidak bisa menjadi main idea. Kenapa? Karena dia tidak bisa mewakili, tidak bisa merepresent semua isi yang ada di dalam paragraf. So we cannot choose A as the best answer. Oke, seperti itu ya. Kemudian how clouds form. Nah, di sini memang ada juga artikel ya yang mengatakan tentang pembentukan clouds gitu kan. Tapi apakah ketika kita menjawab B, apakah sudah mewakili? Nah, ternyata di sini tidak mengenai clouds saja gitu, tapi mengenai banyak hal gitu kan. Sehingga kita tidak bisa menjawab B. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kalau misalnya kita resapi, kita baca lagi, di sini adalah tentang apa? Tentang water. Jadi air itu dapatnya dari mana sih gitu? Prosesnya seperti apa sih? Dari mana saja? Dan kembalinya nanti seperti apa air itu? Nah, di sini adalah mengenai apa? Mengenai water cycle, seperti itu. Jadi intinya gitu ya, ketika kita memilih jawaban main idea, jadi ketika kita menjawab jawaban yang kita pilih itu kira-kira bisa tidak mewakili all the content of the text gitu ya, bisa mewakili semua isi dari teks. Kalau misalnya tidak bisa mewakili, berarti itu jawabannya kurang tepat, meskipun itu terstate di situ, bisa diungkapkan di situ, misalnya type of clouds atau misalnya cloud evaporation misalnya ada di sini, tetapi kan tidak mewakili semua isi paragraf, sehingga itu tidak bisa kita pilih gitu ya. Nah, sometimes ketika kita memilih ya, ketika ada soal yang bunyinya seperti ini, the tells us about, atau misalnya what is the main idea of the text misalnya, sometimes ya, kadang-kadang itu tidak terstate gitu, seperti ini, how water cycle works. Memang di sini ada kata-kata how water cycle works. Ini tuh kan adalah jawaban ini benar, tapi tidak terstate ya. Artinya tidak ada kata-kata di sini mengenai misalnya that is how water cycle works misalnya. Dia tidak ada di sini. Namun kenapa kita menjawab ini? Ya karena kita menyimpulkan gitu, based on our conclusion, based on the conclusion of the paragraph, seperti itu. Kalau disimpulkan adalah tentang water cycles. Nah, sometimes itu ya, kadang-kadang pokok utama paragraf itu tidak di state di dalam paragraf, atau yaitu dengan cara menarik kesimpulan tadi ya, seperti itu. Jadi jangan terkecoh. Tidak selalu pokok pikiran itu terstate ya, ingat, tidak selalu pokok pikiran terstate di dalam paragraf. Kadang-kadang itu juga perlu yang namanya bisa berbentuk konklusi, bisa berbentuk kesimpulan, seperti itu, seperti paragraf ini, how water cycle works. Jadi tidak ada di sini terstate, namun itulah kesimpulan dari paragraf ini, seperti itu, bisa diwakili dengan tadi how water cycle works, seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi jangan terkecoh dengan di situ ada berarti jawabannya ini, no. Karena the text tells about itu berarti the globally ya, global main idea, seperti itu. Gimana Mbak Mary, Mbak Nai dan Mbak Herlin? Kalau Mbak Mary sepertinya sudah tahu ya, karena bisa menjawab. Gimana dengan Mbak Nai dan Mbak Herlin? Halo? Oke, jelas ya.
Oke, paham. Jadi itu paragraf itu ada 3. Teks itu kadang ada 3. Gini. Kalau misalnya ini the text tells about, berarti jelas ya kalau semuanya. Jadi kita tidak memandang itu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Karena kita membicarakan tentang teks, jadi bacaan ini semua. Namun kadang-kadang ada misalnya seperti soal di atas ya. Misalnya tentang what happened. No. It's not. Misalnya tentang ini, the main idea of paragraph 3 is, berarti di sini hanya fokus di misalnya paragraf 3. Nah, bukan all the text. Perhatikan ya. Jadi kita harus memperhatikan soalnya. Kalau tadi kan pertanyaannya tentang what the text tells about. Jadi dia tentang keseluruhan teks gitu ya. Jadi tidak memandang paragraf 1, paragraf kedua, paragraf 3, tapi overall teks itu isinya apa sih gitu. Nah, ada bentuk soal lain ya yang juga menanyakan tentang main idea. Nah, bisa langsung ke pokok paragrafnya. Misalnya paragraf 3, berarti kita cuma concern di paragraf 3. Lah kalau misalnya bentuknya seperti ini, paragraf 3, ada paragraf ya, dia men-state paragraf. Apa sih? Misalnya the main idea of paragraph 3 is, di pokok pikiran di paragraf 3 adalah apa gitu. Nah, itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, itu bisa berbentuk dia deduktif. Ya, deduktif artinya dia ada di awal. Jadi main idenya, kalimat pokoknya itu ada di awal paragraf. Kemudian selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya adalah penjelas, penegas, supporting sentences, seperti itu. Itu deduktif ya. Jadi ada di awal. Kemudian yang kedua, bentuk kedua itu ada yang namanya induktif. Induktif itu ada di akhir. Jadi kalimat utamanya, pokok pikirannya itu terstate di akhir. Jadi kalimat pertamanya hanya supporting sentences. Nah, yang terakhir itu adalah kalimat utama. Ada yang seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga adalah campuran. Jadi dia juga tidak terstate gitu, tapi bentuknya adalah kita menyimpulkan. Nah, seperti itu. Seperti paragraf 24 ini. Ya, seperti kata-kata soal nomor 24. The main idea of paragraph 3 is bla 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 ini. Kira-kira ini menurut Mbak ini deduktif, induktif atau campuran nih? Kalau berdasarkan penjelasan tadi, kalau misalnya the main idea of paragraph 3 is, jawabannya adalah A. Neymar played for Santos. Nah, kira-kira paragraf 3 ini kira-kira termasuk yang mana? Deduktif, induktif, atau campuran? Halo? Utama deduktif ya. Gimana dengan yang lain? Mbak Herin menjawab deduktif. Gimana dengan Mbak Mary dan Mbak Nei? Tadi jawabannya ini ya, jawabannya adalah A. Neymar played for Santos. Gimana Mbak Mer dan Mbak Nay? Masih menganalisis ya? Iya, nomor 24 ya. Nomor 24 ya Mbak ya. Neymar played for Santos. Jadi kita fokus di paragraf ini. Kira-kira induktif atau campuran?
Gimana Mbak Nay? Campuran atau deduktif nih atau induktif? Nah, ini adalah jawabannya apa? Coba ya kita melihat dia, meneliti satu-satu. Kalau kita jawab misalnya tadi deduktif. Neymar joined Santos in 2003 and after through the ranks, he was promoted to the first team squad. Nah, itu. Ketika kita memilih ini kira-kira sudah ini belum? Sudah mengcover semua isi di dalam paragraf ini belum kira-kira? Belum ya. Jadi ini juga kalau menurut saya ini adalah campuran. Jadi kita mengambil konklusi, tapi soalnya kenapa? Seperti yang saya ini tadi jelaskan tadi, karena ketika kita memilih paragraf pertama itu tidak bisa mewakili semua konten ya, semua isi di dalam paragraf. Begitu juga apalagi ya kalau kita memilih induktif ya. Induktif berarti kalimat ini yang terakhir nih. He received the bronze ball in bla bla bla. Jelas tidak ya? So, ini adalah termasuk campuran. Sehingga kalau campuran berarti tidak mungkin ya kita menjawab main ini. B, C, D, E. Jadi yang tidak terstate gitu ya. Jadi adalah kita mengambil konklusi. Kita baca dan kita simpulkan seperti itu. Jadi ini adalah campuran ya, sama seperti tadi seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi main idea itu tidak selalu terstate. Tidak selalu terstate. Kadang-kadang sometimes itu perlu yang namanya jawabannya itu bisa berbentuk konklusi seperti itu, kesimpulan. Nah, biasanya itu banyak teman-teman yang terjebak ya di sini gitu, karena apalagi kan bahasa Inggris katakanlah susah, misalnya ada kata-kata yang banyak tidak kita ketahui gitu. Nah, jangan sampai kita terkecoh di sini. Jangan sampai kita terkecoh di sini ya. Kalau misalnya kita ngelihat, oh di situ ada kata-kata ini, terus oh berarti jawabannya ini. No, sometimes itu konklusi seperti itu, berbentuk conclusion, oke? Okay? Saya itu beberapa hari ya Mbak ya, saya itu beberapa hari selama seminggu tuh nggak ngomong sama orang. Saya itu di kamar aja, di lab aja, diem ngerjain paper saya. Jadi saya ini ngomong ini mungkin dari beberapa hari ini mungkin baru ngomong sekarang. Jadi saya belibet ini saya ngomongnya. Jadi saya mohon maaf ya kalau misalnya ini nggak jelas ngomongnya ya. Karena saya merasa ribet ini ngomong saya. Nah ini Mbak Herlin mau tanya, kurang paham ya? Kurang pahamnya gimana Mbak? Coba pertanyaannya diperjelas, misalnya kurang paham sebagian mana. Nanti I try to give further explanation. Gimana Mbak Herlin? Gimana Mbak Nay? Jelas? Ini kok kelasnya sepi, kenapa ya? Yang lain pada kemana ya? Mbak Bunda Sari. Nah, Mbak Herlin begini, sulit mengartikannya jadi terkecoh, Miss. Ya, by the way, ya somehow there is the main difficulty ya. Jadi itu adalah kesusahan pertama gitu ya dalam bahasa Inggris itu artinya gitu. Ya benar Mbak Herlin seperti itu, tapi ya kita harus menggunakan jurus. Yang paling penting harus tahu artinya ya Miss. Ya sebenarnya tidak paling penting juga, tapi paling enggak
tahu maksudnya seperti itu. Kalau arti every single word kayaknya tidak mungkin. Saya juga kalau misalnya bukan dalam bidang saya, misalnya ini dalam biologi gitu kan misalnya, terus saya jarang membaca artikel mengenai biologi misalnya precipitation, atau misalnya tadi ada yang namanya ini replenisis, saya nggak tahu gitu. Tapi kita bisa menggunakan apa, jurus guessing, yang mana kita mengguessing, menebak, oh artikel ini tuh tentang ini. Nggak harus tahu word per word ya, we don't have to know every single word ya, word per word nggak perlu tahu, tapi yang penting kita tahu apa, tahu whole-nya, tahu secara agregatnya, oh ini tuh tentang ini loh, dia tuh nyeritain tentang panas, terus ada hubungan dengan air, ada hubungannya dengan awan, seperti itu. Tidak harus per kata seperti itu, tidak harus, saya tidak meminta untuk ini ya, mengartikan satu persatu kata atau mengetahui setiap kata, bukan. Tapi paling enggak kan, meskipun kita tidak tahu nih arti dari beberapa kata, tapi kan kita bisa menyimpulkan kan, kita bisa tahu kira-kira paragraf ini tuh tentang apa, seperti itu. Kita menggunakan jurus guessing. Apa lainnya aku nggak kesulitan, bahasa Inggris susah miss ya. Jadi kalau gimana ya mbak ya memang everything needs process ya, dan bahasa Inggris itu memang kalau misalnya bahasa Indonesia gitu mungkin bisa kita baca dan kita tahu bahasanya, atau misalnya ekonomi gitu bisa kita baca dan tahu artinya gitu ya, meskipun butuh pemahaman misalnya. Tapi kalau bahasa Inggris, selain kita juga harus memahami, kita juga harus menghafalkan artinya gitu, harus tahu artinya. Iya, salah satunya ketika kita, ya salah satunya belajarnya seperti ini, kita latihan soal, kata-kata yang tidak tahu kita cari di kamus, seperti itu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, vocabulary kita ya, kosakata kita akan bertambah. Bagaimana dengan matematika Mbak Erlin? Oh ya, gimana nih matematikanya? Matematika, ujian matematika. Sudah minta ini belum, apa namanya? Diajarin soal ujian aja menurut saya. Jadi biar tahu bentuk-bentuk soal ujiannya itu seperti apa, biar nggak kaget gitu. Soalnya kan kita juga nggak pernah ya belajar di dalam materi seperti ini kan ya. Kita guessing ya kalau bahasa Inggris ya, jadi dikira-kira ini apa sih artinya gitu. Nggak harus tahu semua arti, tapi paling nggak itu memahami arti kali ini tuh tentang apa gitu. Ya mungkin kalau misalnya Mbak Herlin, kalau misalnya ada waktu gitu ya, karena bahasa Inggris misalnya paling susah, jadi misalnya print lah misalnya soal ya, print seminggu satu gitu, di print soal bahasa Inggris aja, dan coba untuk dikerjakan yang bisa-bisa dulu aja. Kalau misalnya ada waktu luang, dicari di kamus, oh ini kata-kata ini artinya ini, soalnya biasanya hampir sama kalau di dalam ujian itu, kira-kira seperti itu. Ada tentang atmosfer, ada tentang kayak energi seperti itu. Iklan ya jelas, tentang advertisement itu biasanya ada, kemudian ada tentang koran ya, newspaper seperti itu kadang ada juga. Jadi tentang itulah kira-kira. Oke, gitu ya. Ya, kita berusaha sebaik mungkin lah. Berusaha sebanyak mungkin untuk latihan soal. Tapi kan pendidikan kesetaraan Taiwan kan nggak pernah kan bilang yang maksudnya nggak lulus kan, nggak mungkin, nggak kan, pasti lulus semua kan, berdasarkan nilai akademik juga kan katanya kan, kalau kelulusan kan nilai raport juga kan, iya nggak? Atau kalau nggak cuma dari nilai ujian kan ya, dari nilai akademik ya, nggak tahu miss ya, itu kayaknya harus tanya mbak kalau kayak gitu. Boleh tanya misalnya ketuanya, boleh tanya ke ketuanya siapa di sini, Mbak Karisma ya,
boleh tanya ya ke Mbak Karisma ya, biar Mbak Karisma saya tanya gitu ke yayasannya. Nah Mbak Mary, berarti Mbak Mary tanya, ada standar kelulusannya nggak Pak gitu, kalau ada standarnya berapa gitu sih ya, sebaiknya gitu. Kalau pendidikan kesetaraan Taiwan itu Pak Li itu ya, Pak Alan Li itu bukan? Yang mengatur itu Pak Alan Li ya? Pak Budi ya? Kalau Pak Budi itu di Taiwan apa Indonesia Mbak? Ada di Taiwan dan Indo. Oke. Nah, sebenarnya saya kalau sekarang lagi di Taiwan, oke. Sebenarnya kalau misalnya saya sih senang-senang aja gitu ya, senang-senang aja ngebahas soal gitu. Tapi sometimes 2 jam itu cuma berapa soal gitu. Nanti coba saya ini ya, ini saya upload aja ya, saya upload di grup, terus dikerjakan gitu, dikerjakan. Terus nanti kalau ada pertemuan kita bahas, dan mungkin lebih cepat kalau misalnya Mbak juga ngerjain sebelumnya. Nanti kalau yang nggak tahu, saya kurang jelas bagian apa, nanti saya aja jelaskan gitu aja ya, soalnya memang kayaknya harus banyak latihan soal karena orientasinya sudah tidak lagi belajar juga, tapi tidak semata belajar, jadi harus ada preparation untuk ujian nasional tadi. Oke, gitu ya Mbak ya. Nah, ini nomor 27. Why does water return to Earth's surface in a fresh form? Kira-kira apa jawabannya? Mengapa ya air itu kembali ke dalam surface Earth, dasar bumi ya, in a fresh form, dalam bentuk fresh? Kira-kira apa jawabannya? A. It has been evaporated. Jadi karena dia telah diuapkan. Atau kedua, it is full of water vapor. Atau itu adalah full uap air. Kemudian C ya, it is kept in the atmosphere. Atau dia adalah it is kept berarti dijaga gitu, disimpan di dalam atmosfer. It is the form of precipitation, atau dia adalah bentuk dari tadi gumpalan tadi ya, a form of precipitation. Kemudian yang E, it is kept in the form of clouds. Jawabannya apa? Kenapa kok dia kembali dalam bentuk fresh ya? Precipitation as rain or hail answers the heated water returns to the earth for the surface in a fresh form tadi ya. Jadi jawabannya adalah Mbak Mary menjawab A. It is full of water vapor. It is kept in the atmosphere. It is the form of precipitation. It is the cap in the form of clouds. Mbak Mary menjawab A. Gimana dengan yang lain? Gimana dengan Mbak Herlin dan Mbak Nay? It has been evaporated. Diuapkan. Jawabannya apa?
Kenapa kok jawabannya A? It has been evaporated, dia diuapkan. Precipitation itu adalah tadi ya, precipitation itu artinya adalah pengendapan. Pengendapan sebagai hujan dan air es. Answers memastikan the heated water returns to the earth's surface in a fresh form. Kira-kira penjelasannya gimana nih? Tidak ada kata-kata evaporate ya di sini ya. Sama saja ini jawabannya adalah D kalau menurut saya. It is the form of precipitation. D ini jawabannya ya. Mengapa kok water itu dia return to the earth surface in a fresh form? Karena dia tadi sempat di precipitation air as rain or hail answer the heated water returns to the earth surface in a fresh form. Ini ya, karena dia ini jawabannya adalah D ya, ini ya. Precipitation, jadi dia karena sudah menjadi bentuk precipitation tadi ya, sudah diendapkan tadi ya, sudah mengalami proses presipitasi sebagai air sebagai air hujan atau air es ya, sehingga dia kembali ke bumi dalam bentuk fresh lagi, karena dia sudah mengalami tadi bentuk precipitation, yang mana bentuknya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk hujan atau air es. Jadi jawabannya adalah D ya. It is the form of precipitation, karena dia sudah mengalami bentuk precipitation ya, sudah melalui proses precipitation dalam bentuk apa? Hujan dan hail tadi, air es, sehingga ketika kembali ke bumi, kembali ke dasar bumi, dia sudah menjadi bentuk fresh form. Kenapa kok dia di sini di strengthen bahwa di sini to the earth surface in a fresh form, dalam bentuk fresh gitu ya, karena di sini ada kata-kata solar energy evaporates exposed water from seas, lakes, river and wet soil. Jadi fresh form berarti di sini ya dalam bentuk air yang fresh gitu, yang bersih gitu. Karena kalau ini kita lihat ya, dari seas ya, dari air ini ya, solar energy kan menguapkan air-air yang ada di dalam seas, laut, lakes, river and wet soil. Jadi kita tahu ya, kalau misalnya kita kan tidak mungkin minum air laut gitu, kita tidak mungkin minum air misalnya danau yang mana ada kotornya gitu kan. Nah, kenapa kok dia kira-kira sudah menjadi
kembali bersih gitu ketika ke bumi, kembali fresh gitu ya. Karena dia sudah mengalami apa? Karena sudah mengalami precipitation tadi, sudah mengalami proses pengendapan tadi yang berbentuk apa? Berbentuk rain atau hail tadi, sehingga ketika kembali ke bumi sudah bisa dalam bentuk fresh, bisa kita minum gitu ya, menjadi air sumur tadi. Surface in the fresh form ya, return to the earth's surface or ground ya, karena dia mengalami proses precipitation. Kenapa kok di sini disebut fresh form? Karena tadi ada sea, lake tadi. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian evapotranspiration is a process when water is released into the atmosphere by apa? A. Seas, B. the streams, C. the rivers, D. the wet soils, E. the vegetarians. Evapotranspiration. Vegetation itu apa? Jadi kita bisa guessing ya. Jadi vegetation itu apa artinya? Tumbuh-tumbuhan ya. Jadi jawabannya adalah vegetation tadi. Jadi dia ini ya, dalam proses fotosintesis tadi dia bernafas ya, disebut apa tadi namanya, disebut evapotranspiration. Oke. Nah, nomor 29 sekarang. Clouds are formed when air becomes saturated with the water vapor. Paragraph 2. The word saturated has the same meaning as apa? Saturasi. Full, dry, dirty, heavy, overload. Apa? Jawabannya adalah A ya. Jadi saturated itu memenuhi tadi ya. Jawabannya adalah full. Oke. Kalau ini kita tentang ini pengetahuan kita di dalam vocab ya. Semakin banyak vocab kita ya kita tahu gitu sinonim dan antonim suatu kata. Tapi it's okay lah. Ya, semakin sering kita belajar semakin kita banyak tahu gitu ya. Jadi saturated itu artinya adalah become saturated with the water vapor, berarti terpenuhi ya. Jawabannya adalah full, penuh gitu ya, penuh water vapor gitu, uap air. Jawabannya adalah A. Nah, ini ada Mbak Aning sekarang. Nah, ada yang mau baca nggak nih? The following text is for question 32 boarding school education. Jadi pendidikan boarding school gitu ya. Ada yang mau baca nggak? Mbak Mary mungkin, Mbak Nai, Mbak Herlin atau Mbak Ning? Ini suara saya jelas nggak ya? Soalnya di sini sinyalnya merah banget di sini. Saya bahkan HP aja nggak bisa dapat wifi di sini. Oke, malam Miss baru keluar tugasnya. Oke Mbak, nah sekarang kita lanjut ngerjain soal ya. Nah oke, saya bacain lagi aja. Boarding school education. While many parents send their children to public schools, there are some other people choose boarding school education. Jadi boarding school itu bukan homeschooling ya, tapi kayak ya sekolah, tapi dia bukan kayak yang formal gitu ya. They prefer their children are educated there for some reasons.
boarding house. Boarding house itu artinya kos-kosan, tapi kalau kita ada kata-kata boarding school berarti kita udah tahu ya, jadi itu lebih tidak lembaga yang formal seperti itu ya, tidak public school, jadi dia private seperti itu ya, sekolah privat, kita sekolah tapi dia bersifat privat ya. At an early age, interacting and communicating with people is very important for a child's personal life and can be especially helpful for his or her future. Paham gak kira-kira ini dari yang saya bacain? Jadi while many parents send their children to public schools, there are some other people choose boarding school education. Jadi di samping banyak para orang tua yang mengirimkan anak-anaknya itu ke sekolah umum, jadi ada beberapa orang tua lain itu yang memilih boarding school education. Jadi pendidikan tadi boarding school tadi bersifat private tadi ya. They prefer, mereka lebih suka their children are educated there ya. Are educated there for some reasons. Are educated ini kembali seperti tadi ya, ini adalah passive voice ya, artinya are educated berarti dibelajari gitu kan, diajari. Jadi mereka itu lebih suka anaknya tuh diajari di sana ya. There itu refers to boarding school for some reasons, karena beberapa alasan. At an early age ya, di masa kanak-kanak itu, interacting and communicating, jadi berinteraksi dan komunikasi with people ya, dengan orang-orang, is very important, sangat penting for a child's personal life, jadi untuk kehidupan pribadi anak-anak ya, dan and can be especially helpful, dan dapat secara spesial ya, secara spesifik itu dapat membantu for his or her future, membantu untuk masa depannya si anak. In a boarding school, shy children can take advantage of interacting through communal activities. Jadi di dalam boarding school ya, shy children ya, anak-anak yang pemalu itu dapat take advantage, dapat mendapatkan keuntungan of interacting ya, dari interaksi melalui communal activities. Apa sih komunal? Pernah ini pelajaran sosiologi ini saya ajari tentang hubungan komunal. Tahu nggak communal activities apa? Communal activities. Komunal tuh apa sih? Atau ini gampangnya ada komunal itu kalau di sini artinya adalah aktivitas umum gitu ya. Jadi di dalam boarding school ya, anak-anak yang pemalu itu dapat mengambil keuntungan gitu ya dari interaksi melalui aktivitas yang bersifat umum ya. The boarding school also offers a great variety of activities such as arts, sports, and music that allow the children to demonstrate and develop specialized skills in their free time. Jadi lebih bebas gitu ya kalau misalnya di boarding school, jadi anak-anak itu bisa banyak pilihannya gitu, there are many great variety ya, boarding school itu offers a great variety of activities, jadi banyak pilihannya, mulai dari arts, sports, music gitu kan, yang mana dia dapat supports, dapat allow ya, give permission to the children untuk apa? Demonstrate and increase ya their skill in their free time. Jadi berbeda dengan public school yang mana memang anak-anak itu difokuskan lebih banyak ke teori gitu kan, lebih banyak ke materi yang berdasarkan silabus yang ditentukan oleh pemerintah tentunya.
Nah kalau di boarding school itu anak-anak dia lebih bebas, dia lebih bisa mengekspresikan, demonstrate their special skill gitu. Misalnya dia suka sports ya dia boleh gitu memilih sports untuk yang lebih majority dilakukan dia gitu ya, untuk yang sering dilakukan dia. Atau kalau misalnya dia suka arts, gambar, berarti dia boleh memilih gambar gitu ya sebagai mata pelajaran utamanya gitu yang dilakukan dia, yang dipelajari dia di sekolah itu. Atau kalau misalnya musik dan lain-lain seperti itu. Jadi berbeda dengan sekolah umum yang mana itu dia bersifat rigid, mengikuti misalnya harus belajar IPA, matematika, yang mana mungkin anak-anak itu nggak suka gitu ya. Anak-anak mungkin nggak interest terhadap itu. Mungkin ada anak-anak yang dia tuh hobinya gambar, yang kemampuan gambarnya itu baik gitu. Jadi di dalam public school itu anak-anak seperti tidak bisa demonstrate gitu, kurang ada wadah untuk anak-anak yang misalnya dia lebih suka seni atau sports and many more. Jadi seperti memaksa anak-anak untuk ya harus belajar matematika semua, harus belajar biologi semua, seperti itu ya. Itu one of the reasons of why banyak parents yang mengirim anaknya itu ke boarding school ya daripada public school seperti itu. Namun itu populernya untuk ini ya, orang-orang yang banyak kan di kota dan high educated gitu. Kalau misalnya di desa mana ada sih boarding school, kan seperti itu. Fenomena-fenomena seperti ini hanya ada di perkotaan gitu ya. Kemudian furthermore, the structured way of life and strict rules at the boarding school may help students to get used to a well-ordered way of life. Furthermore ya, jadi selain itu the structure way, jadi struktur ya, structure way of life and strict rules, jadi hukum aturan-aturan yang rigid tadi at the boarding school may help students to get used to a well-ordered way of life. Jadi itu bisa menggiring anak-anak untuk well order, jadi menggiring anak-anak untuk ini dapat mengcatch, dapat apa ya namanya, at the boarding school may help students to get used to a well ordered way of life. Intinya dapat lebih memplanningkan hidupnya lah, seperti itu kira-kira, mengorder memplanningkan hidupnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau jadi apa, dia bisa memulainya dari awal, seperti itu. The manners and social skill will help them to become more responsible and confident, and to develop their talents in leadership. Professionally trained teachers and educators in the boarding school can offer excellent education without the parents' constant supervisions. Jadi ini ya, yang perlu kita garis bawahi ya, kenapa juga kok parents itu lebih suka anaknya belajari di boarding school, karena the manners and social skill professional train, jadi pengajarnya itu dia lebih profesional ya, sehingga dapat memberikan excellent education, jadi pendidikan yang baik gitu ya, memumpuni tanpa adanya supervision, pengawasan dari orang tua secara konstan. Karena berbeda ya, kalau misalnya di boarding school itu pasti guru-gurunya pasti melalui tes-tes yang tidak hanya tes yang bersifat teoritis ya, yang mana artinya misalnya kalau menjadi guru SD itu kan teoritis dikatakan, karena tesnya hanya bersifat misalnya menjadi PNS itu kan tesnya mengerjakan soal gitu, hanya mengerjakan soal. Kalau di boarding school tidak hanya seperti itu. Cara mengajarnya seperti apa, ada teknik mengajar yang kamu punya seperti apa, tes-tesnya macam-macam, ada teknik selain tes bersifat teoritis juga idea-ideanya untuk cara mengajar, seperti itu ya, lebih ke teknik mengajarnya yang ditekankan sehingga tidak menimbulkan boring untuk anak-anak, seperti itu, atau katakanlah lebih gaul lah, seperti itu ya.
atau lebih kekinian lah seperti intinya kalau misalnya di boarding house itu. In conclusion, boarding school allows students to interact communally and to do some positive activities. Ya, besides they also build students characters. Jadi karena adanya train teacher tadi ya, kemudian adanya a lot of activities tadi, banyaknya aktivitas yang dapat support skill mereka sehingga bisa membangun karakter mereka itu sebenarnya kayak gimana kalau misalnya di boarding school, karena mereka lebih free ya untuk menentukan mereka menjadi apa tadi. Nah, kira-kira ini ada. Jadi di dalam soal ujian itu akan ada beberapa soal teks yang mana nanti pertanyaannya adalah kira-kira seperti ini semuanya. Di awal pertanyaan tuh pasti ada seperti ini. What is the text about? Sama kan tadi. What the text tells about. Sama juga seperti itu. What is the main idea of the text? Sama juga. Nah, kira-kira apa? A. What makes boarding school differ from public schools? B. Some good points of boarding schools. C. Why people don't send their children to public schools. D. The comparison between boarding school and public schools. E. Boarding school education is the best. Kira-kira apa? A, B, C, D, or E? Apa kira-kira? A, B, C, D, or E? Nah, tadi udah saya terangkan ya, kira-kira apa ini? Harus bisa dipraktikkan di teks ini. Ini Mbak Herlin, Mbak Nay, Mbak Mary. Jawabannya apa? Nomor 30. From public schools. Itu jawabannya Mbak Mary. Gimana dengan yang lain? Jawabannya apa? Gimana dengan Mbak Nay? Jawabannya apa Mbak Nay? Mbak Mary jawab A. What makes boarding school differ from public schools? Mbak Herlin jawab B. Some good points of boarding schools. Jawabannya. Nah, Mbak Mary udah jawab A, Mbak Herlin jawab B, Mbak Nay jawab apa nih? Kira-kira apa jawabannya? Apa Mbak Nay? Mbak Hening apa jawabannya?
Jadi jawabannya adalah, coba ya, what makes boarding school differ from public schools? Kemudian B, some good points of boarding schools. C, why people don't send their children to public schools. D, the comparison between boarding school and public school. E, boarding school education is the best. Nah, di sini ada dua jawaban yang saya hilangkan ya. Yang tidak mungkin banget jawabannya adalah D sama E. Ya, the comparison. Jadi ini perbandingan antara boarding school dan public school. Di sini tidak mengungkapkan ya tentang perbandingan ya. Hanya di sini hanya menjelaskan tentang bagaimana sih boarding school itu. Jadi di sini jelas nggak ada, ini salah ya, D. Kemudian boarding school education is the best. Tidak ada di sini statement yang mengatakan bahwa dia adalah the best. Di sini adalah hanya mengungkapkan tentang boarding school penjelasannya. Tapi kira-kira apa antara A, B, dan C? What makes boarding school differ from public schools? Kemudian B, some good points of boarding school. C, why people don't send their children to public schools. While many parents send their children to public schools, there are some other people choose boarding school education. They prefer their children are educated there for some reasons. Blah 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 blah. Kemudian in conclusion, boarding school allows students to interact communally and to do some positive activities. Besides, they also build students' characters. Kira-kira apa? Kalau E ini jelas what makes boarding school differ from public school. Tidak ya, jawabannya yang E ya. Antara B dan C. Di sini tadi tidak membedakan antara, nggak ada di sini mention tentang public school ya, perbedaannya apa, tidak ada ya. Hanya menjelaskan tentang public school itu seperti apa gitu ya. Jadi dia tidak E, no. Antara B sama C, kira-kira yang mana nih? B atau C? Nah, jadi jawabannya adalah C. They prefer their children are educated there for some reasons. Jadi alasan kenapa orang tua itu memilih anaknya itu ditempatkan di mana? Di boarding school seperti itu. Kenapa? Ya A, B, C bla bla bla. Conclusionnya adalah karena boarding school itu allow students to interact communally and to do some positive activities tadi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah B ya. Why people don't send their children to public schools? Gimana? Susah atau gampang kira-kira? Gimana Mbak Herlin, Mbak Mary? Saya extend 5 menit ya. Ya, maksudnya hampir sama benar, tapi kita sekali lagi ya harus teliti ya. Jadi adanya ini memang penjelasan tentang boarding school ya, menyebutkan mention tentang baik-baiknya boarding school gitu, tapi where ya, jadi dari mana gitu teks ini come up gitu ya, jadi where the text come up. Jadi where does the text comes up gitu ya, jadi dari mana sih teks ini itu ada gitu, karena reason yang mana, karena reason apa, seperti itu kok bisa kita mention bisa di sini dimention A, B, C gitu kan, tentang the goodness of boarding school. Karena apa? Oh, ternyata dia tuh karena mau menjelaskan ini loh, tentang orang tua itu kenapa kok dia, tentang orang tua memilih boarding house itu karena apa, sehingga
dia menjelaskan kebaikan dari boarding school seperti itu. Ya, kenapa sih kok muncul penjelasan ini, penjelasan tentang boarding school tuh gini gitu kan, boarding school tuh A B C. Karena apa? Karena dia mau menjawab pertanyaan atau menjelaskan tentang statement yang mengatakan bahwa ini loh, orang tua itu menyekolahkan anaknya di boarding house karena beberapa alasan seperti itu. Jadi sebenarnya teks ini itu adalah tentang mengenai apa? Tentang mengenai reason why parents itu dia send their children to boarding school seperti itu. Gimana? Harus ini ya. Karena bahasa itu ya, selain kalau di teori gitu tidak bisa secara detail ya. Jadi selain menggunakan teori juga menggunakan rasa gitu, rasa. Tidak bisa ya dijelaskan secara detail kenapa gitu. Kadang seperti itu, tapi sebenarnya paling enak itu menggunakan rasa gitu. Kalau misalnya dipaksa untuk menjelaskan, misalnya kenapa kok jawabannya adalah C, ya karena ada ini loh, they prefer their children are educated there for some reason. Jadi teks ini muncul reason A, B, C, kebaikannya boarding school ya, di state di sini itu. Kenapa? Karena adanya statement di atas ini loh. Dia mau menjelaskan ini. Teks ini tuh mau menjelaskan tentang ini. Some reasons ini loh. Mengenai some reasons ini. So, the text explain ya, mention the goodness of boarding school seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Paham gak kira-kira? Coba nomor 31. According to the text, the weakness of boarding school is A. It provides excellent education. B. It is inappropriate for dependent students. C. It can help the learners develop their talents. D. It makes the learners more responsible and confident. E. It helps the student develop their talent in leadership. Kira-kira apa? Jawabannya apa nomor 31? Nomor 31 jawabannya B ya. Jadi it is inappropriate for dependent students. Jadi tadi dikatakan bahwa dia tidak cocok untuk dependent student, atau dia lebih cocok untuk orang yang anak-anak yang pemalu tadi loh. Ya, ada kata-kata seperti ini. Shy children can take advantage of interaction through communal activities, seperti itu. Oke, kemudian nomor 32. What is the main idea of the third paragraph? Third paragraph ya, tentang ini ya. Furthermore, the structure of way of life, bla 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 bla. Oke, kira-kira apa jawabannya? A. Boarding school teach students to interact with people. B. Boarding school prepare students future. C. Boarding school teach students social skill. D. Boarding school has some professional teachers. E. Boarding school teach students to be disciplined. Kira-kira apa yang nomor 32 nih? Jawabannya apa? Nomor 32? Jelas ya, jawabannya adalah B. Betul sekali, jawabannya adalah B. Dia prepare student future. Melalui apa? Melalui tadi professional teachers, trainers. Kemudian ada beberapa fasilitas yang dimention tadi. Jadi jawabannya adalah B, benar. Nah, kira-kira ada request nggak? Ini sebenarnya udah habis ya waktunya, saya extend 10 menit. Ada request nggak? Next pertemuan itu ngapain?
menjelaskan apa gitu maksudnya, pengennya seperti apa, mau belajar tentang teks, tentang soal ujian atau seperti apa, atau ada yang nyari kisi-kisi ya, bantuin saya nyari kisi-kisi ya. Gimana mbak, kira-kira ada request nggak mau belajar tentang apa gitu? Misalnya saya ini mis nggak jelas tentang ini misalnya, atau kita bahas tentang soal aja mis latihan, atau gimana? Kalau misalnya tidak bisa sekarang, nanti bisa ya lewat chat ya. Memperdalam to be dan tenses. Soal ujian saja mis. Nah oke. Berarti ini ya, ada Mbak Mary memperdalam to be dan tenses, kemudian soal UN aja mis. Nah ini saya jadiin satu aja ya. Jadi kita nyari bagian soal UN yang mana dia fokus di to be dan tenses gitu aja ya. Soalnya kalau teks maybe kita bisa saja guessing gitu, tapi kalau tenses itu kan rumus ya, seperti 1+1 kan 2 gitu, sudah rumus ya. Jadi kita belajar gitu aja ya, soal ujian nasional yang mana it contains tadi to be dan tenses gitu, tentang tenses. Oke, gitu ya. Oke, dan bantuin saya nyari itu ya, jangan lupa kisi-kisi. Oke. Aduh, saya kayaknya nggak bagus lah ngajarnya saya malam ini kayaknya rasanya. Yes, I'm sorry for everything ya. I tried to do the best, but yeah, to be honest, I'm really tired because of my last activities ya, my previous week. Serak nih, sakit ya, kayaknya kecapean mbak gitu intinya. Ya gitu. Okay, thank you for everything, thank you for coming tonight. I hope this class will be useful for you all, and then see you next week. And then if this class have free time, or maybe there is a teacher who cannot come to the class, yes, please contact me. Okay, if I have free time, I will yes, happily to teach this class gitu ya. Intinya kalau misalnya ada yang kosong, guru ngomong ke saya, siapa tahu saya ada waktu, dengan senang hati saya akan buka kelas bahasa Inggris gitu. Okay, terima kasih. Good night and then have a nice dream. Let's close our class by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.